Bab 1254. Sebelumnya aku mengira kita bisa menjadi teman yang baik. Dengan begitu kita bisa menjalani hidup bersama dengan lebih santai dan menyenangkan. Tapi aku baru menyadari sekarang. Tidak bisa seperti ini. Menjadi teman dan pasangan adalah dua hal yang berbeda. Begitu terjadi sesuatu, maka berbagai masalah akan muncul. Kamu tidak perlu mengatakan ini padaku. Aku tidak ingin mendengarkannya. Duke menyela kata-katanya dan berteriak dengan penuh emosi. Kamu meminta putus dariku karena Daniel kan? Karena kamu masih mencintainya. Kamu ingin kembali ke sisinya. Maka ingin putus dariku. Benar kan? Aku tidak akan kembali ke sisinya. Ujar Tracy menjelaskan sambil mengerutkan kening. Aku minta putus darimu. Karena menyadari kita berdua tidak cocok menjadi pasangan suami istri. Jika terus bersama hanya akan semakin menderita. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lalu, kenapa kamu di sini? Di sini. Duke sangat histeris hingga tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Begitu teringat kejadian itu, dia begitu kesal hingga hampir menggila. Sebenarnya, awalnya Tracy ingin menjelaskannya. Tetapi setelah berpikir kembali, jika Duke tahu tidak terjadi apapun antara Tracy dan Daniel, takutnya Duke malah tidak akan menyetujui pembatalan pernikahan ini. Saat memikirkan hal ini, Tracy mengubah kata-katanya. Karena kamu juga sangat mempedulikan hal ini, kita membatalkan saja pernikahannya. Kelak kita tetap akan menjadi teman baik. Tidak, Duke sangat keras kepala. Aku tidak akan membatalkan pernikahan. Duke, berjanjilah padaku. Kelak kamu tidak akan bertemu lagi dengannya. Duke turun dari tempat tidur dan berkata sambil memegang tangan Tracy. Asalkan kamu berjanji padaku. Aku tidak akan mempedulikannya lagi. Duke, apa kamu tidak merasa sedang membohongi dirimu sendiri? Tracy sangat tidak berdaya. Kamu jelas-jelas tahu kita tidak cocok. Kenapa terus memaksa untuk bersama? Kenapa tidak cocok? Apa yang tidak cocok? Duke sedikit emosional. Bukankah kita sangat gembira saat bersama? Aku selalu memanjakanmu, menghiburmu. Bagian mana yang tidak kulakukan dengan baik? Katakanlah. Aku akan mengubahnya. Saat menghadapi Duke yang keras kepala, Tracy benar-benar tidak bisa berbuat apapun. Tracy merasa masalah di antara mereka bukanlah karena Duke melakukannya dengan baik atau tidak, hanya saja cinta tidak bisa dipaksakan. Meski memaksakan diri untuk terus bersama, juga tidak akan bahagia. Namun, Duke sepertinya tidak menyadari masalah ini. Atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak ingin menghadapi masalah ini. Tracy, jangan tinggalkan aku. Duke memeluk Tracy dengan erat dan berkata sambil menangis di samping telinganya. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Meski kamu telah melakukan kesalahan atau dipaksa oleh orang lain, itu sama sekali tidak penting. Yang lalu biarkan saja berlalu. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Asalkan kamu berjanji kelak tidak akan bertemu dengannya lagi, aku tetap akan memperlakukanmu dengan baik seperti dulu. Tracy masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Tracy, kumohon padamu, jangan tinggalkan aku. Duke memeluk Tracy dengan erat dan tidak mau melepaskan tangannya, seperti anak yang tidak memiliki rasa aman. Dia takut begitu melepaskan tangannya, wanita itu akan menghilang. Duke, kamu terluka. Istirahatlah dengan baik. Tracy mendorong Duke perlahan. Setelah menyadari bahwa ia demam, dia buru-buru membaringkannya ke ranjang. Duke, kamu berbaringlah. Aku akan pergi memanggil dokter. Tidak, jangan pergi. Duke terus menggenggam tangan Tracy dan tidak mau melepaskannya. Jangan tinggalkan aku. Melihatnya seperti ini, Tracy akhirnya merasa tidak tega. Lalu menggenggam tangannya dan menghibur dengan suara kecil. Baiklah, Duke, aku akan tetap menemanimu di sini. Aku tidak akan pergi. Kamu istirahatlah dengan tenang. Duke menggenggam tangan Tracy dengan erat, lalu perlahan-lahan menutup matanya dan tertidur. Selama ini dia dibesarkan dalam kehidupan yang baik, tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Sekarang dia dipukul, baik fisik maupun jiwanya menjadi sangat lemah. Tracy duduk di samping ranjang dan menatap Duke dengan perasaan rumit. Sekarang dia sangat menyesali keputusan yang dibuatnya waktu itu. Kenapa dia menyanggupi untuk menikah dengan Duke?
sekarang membuat 3 orang menjadi menderita. Bab 1255. Terdengar suara ketukan dari luar. Lalu Eva membuka pintu dan berjalan masuk. Kemudian memberi hormat pada Tracy. Nona Tracy, malam ini Anda beristirahat saja di sini. Jika butuh sesuatu, aku akan menyiapkannya untuk Anda. Hah, Tracy tertegun sejenak, lalu berkata sambil mengerutkan keningnya. Apa yang kamu katakan? Mana bisa aku beristirahat di sini? Ini adalah kamar Duke. Nyonya besar sudah memerintahkan. Demam Tuan Duke masih belum turun. Ia selalu memanggil nama Anda dalam kondisi tidak sadar. Jika Anda menemaninya di sini, kondisi kesehatannya akan membaik lebih cepat. Saat mengutarakannya, Eva memberikan isyarat pada Tamara. Tamara segera mengambilkan selimut dan meletakkannya di sebelah Duke. Dia juga meletakkan sebuah bantal. Tracy tidak bisa mengatakan apapun. Magi benar-benar keterlaluan. Sekarang sudah mulai mengaturnya secara terang-terangan. Saat akan mengomel, dia melihat Tamara dan tiba-tiba teringat petunjuk itu. Jadi, dia mengubah niatnya. Baiklah, malam ini aku akan menemani Duke di sini. Tapi aku butuh seseorang untuk berjaga di sini. Bagaimanapun, aku tidak terbiasa merawat orang. Setidaknya ada yang akan membantuku jika tengah malam ia membutuhkan sesuatu. Tentu saja, ujar Eva sambil menundukkan kepalanya. Aku akan berjaga di sini dan menunggu perintah dari Anda. Biarkan Tamara yang berjaga saja, ujar Tracy santai. Biasanya dia juga merawat Duke dan lebih memahami kondisi Duke. Ini, Eva menatap ke arah Tamara. Bibi Eva, aku bisa melakukannya. Tamara sangat bersedia. Baiklah jika begitu. Lalu, Eva memberi perintah. Kamu harus menjaga Tuan Duke dan Nona Tracy dengan baik. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Baik, tenang saja. Tamara terus-terusan menganggukkan kepalanya. Nona Tracy, kalau begitu, aku undur diri dulu. Jika butuh sesuatu, silahkan beritahu Tamara. Setelah membungkuk hormat pada Tracy, Eva pun mengundurkan diri. Tracy berjalan ke pintu dan memberi perintah pada Naomi dan Paula. Malam ini aku akan menemani Duke di sini. Kalian pergilah istirahat. Hah, Naomi dan yang lainnya sangat terkejut. Paula bertanya dengan suara rendah. Apa mereka memaksa Anda? Jangan takut. Kita bisa melawan mereka. Tidak, ujar Tracy datar. Pergilah istirahat. Tenangkan diri kalian. Aku akan menelepon kalian jika terjadi sesuatu. Nona Tracy, baiklah. Awalnya Paula ingin menanyakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Naomi. Naomi menyerahkan tas tangan Tracy, lalu menarik Paula dan yang lainnya meninggalkan tempat itu. Tracy menutup pintu dan kembali ke kamar tidur, lalu langsung mematikan lampu. Saat ini, kebetulan Tamara sedang berdiri di sisi ranjang sambil memandang Duke dengan tatapan rumit. Saat melihat Tracy datang, dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata sambil menundukkan kepala. Nona Tracy, apakah ada yang Anda butuhkan? Ambilkan sebaskom air untuk membasuh tubuh Duke. Lalu, Tracy duduk di sofa sambil meneguk teh. Baik, Tamara segera pergi mengambil air hangat. Setelah tiba di sisi ranjang, dia memeras handuk hingga kering dan menyerahkan handuk itu pada Tracy dengan hati-hati. Nona Tracy, apa kamu menyuruhku untuk bekerja? Tracy mengernyitkan keningnya. Maaf. Tamara langsung meminta maaf, lalu mengelap tubuh Duke dengan hati-hati. Tracy mengamati Tamara diam-diam sambil memegang cangkir tehnya. Gerakan Tamara sangat lembut dan berhati-hati, seperti takut akan membuat Duke kesakitan. Duke masih dalam kondisi tidak begitu sadar. Mungkin karena merasa ada yang sedang mengelap tubuhnya. Dia langsung bergumam tanpa sadar, Tracy. Tracy. Kemudian, Duke menggenggam tangan Tamara dan menariknya ke pelukannya. Sepertinya Tamara sedikit terkejut. Dia menatap Tracy dengan panik, lalu buru-buru melepaskan diri dari tangan Duke dan berkata dengan pelan, "Kakak salah orang. Aku Tamara, bukan Nona Tracy." Lalu, dia mundur ke samping seperti terkejut karena kejadian tadi dan tidak berani mendekati Duke lagi. Bab 1256. Dia sedang demam. Tidak sadar. Kamu jangan memasukkan ke dalam hati. Tracy meletakkan cangkir tehnya dan memberi perintah. Bawakan selimut itu ke sini. Aku akan tidur di sofa. Oh,
Oh, Tamara segera membawakan selimut dan bantal ke sofa dan merapikannya untuk Tracy. Lalu membantu Tracy berbaring. Nona Tracy, apa Anda masih membutuhkan sesuatu? Tuangkan segelas air untukku. Tracy memijat dahi. Ekspresi terlihat sangat lelah. Baiklah, Tamara berjalan ke samping mengambil air. Lalu menoleh untuk melihat sekilas Tracy kemudian di saat Tracy tidak menyadarinya. Dia buru-buru menuangkan beberapa tetes cairan ke dalam air dan membawanya ke Tracy. Nona Tracy, ini airnya. Ya, Tracy meminum beberapa teguk dan berbaring sambil membungkus tubuhnya. Aku ingin istirahat. Jangan ganggu aku. Kamu tunggu saja di samping sana. Periksa suhu tubuh Duke. Jika demamnya tidak turun-turun, kamu harus memberi obat. Yah, aku mengerti. Tamara menganggukkan kepalanya. Tracy memejamkan matanya. Tidak lama kemudian dia terlihat tenang seperti sudah masuk ke alam mimpi. Tamara berdiri di samping kasur dan memperhatikan Tracy dengan hati-hati. Bahkan mencoba bertanya dengan suara kecil. Nona Tracy, apa Anda ingin minum air? Tidak ada reaksi dari Tracy. Lalu Tamara menghela napas lega dan duduk di kursi sofa yang ada di samping ranjang. Dia menatap Duke dalam hening. Tatapan itu lembut dan penuh cinta. Uhuk, uhuk. Saat ini Duke mulai terbatuk. Tamara buru-buru mendekat dan menamparkan dada Duke dengan perlahan. Kakak baik-baik saja. Batuk Duke semakin parah dan hampir tidak bisa bernapas. Tamara buru-buru menuangkan air dan meminumkannya pada Duke. Sepertinya Duke terlihat lebih baik setelah minum air. Dia berbaring di ranjang dengan napas berat. Melihat Duke yang seperti ini, Tamara sangat sedih dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kak, kamu benar-benar bodoh. Kenapa harus bersikeras mencintai seorang wanita jahat? Dia sama sekali tidak layak untuk kamu cintai." Saat mengatakannya, Tamara memelototi Tracy yang ada di sofa dengan perasaan dendam. Dia semakin iri saat melihat wajah Tracy yang cantik dan menawan. Dia berjalan mendekat, lalu mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukul Tracy. Namun, pada saat ini, terdengar suara langkah dari luar. Tamara terkejut, buru-buru menarik tangan dan kembali ke samping ranjang. Langkah kaki itu segera berlalu, tetapi Tamara tahu pasti ada orang yang selalu berpatroli di luar. Dia tidak berani kurang ajar. Selain itu, jika meninggalkan jejak apapun, besok Tracy pasti tahu bahwa dia yang melakukannya. Bagaimanapun, selain Duke, hanya ada mereka berdua di ruangan ini. Setelah terbatuk beberapa saat, tubuh Duke mulai basah oleh keringat. Tamara mengambil handuk hangat dan mengelap keringat Duke dengan lembut. Tracy, Duke yang tidak sadar, masih mengira dia adalah Tracy. Dia kembali memegang tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Tracy, jangan pergi. Kali ini, Tamara tidak menolak, bahkan menjatuhkan tubuhnya ke atas tubuh Duke, mencium dahi, mata dan pipi pria itu dengan penuh cinta. Bahkan, berkata dengan emosional, "Kak, apa kamu tahu? Aku benar-benar berharap, lusa nanti, akulah yang akan menjadi pengantinmu, bukan Tracy. Jika aku memiliki latar belakang, kekuasaan, status dan layak untuk mendampingi kakak, mungkin semuanya akan berbeda. Kakak tidak akan begitu putus asa dan menderita. Aku juga tidak akan begitu tertekan dan sedih. Aku tidak sama dengan wanita jahat itu. Aku akan sungguh-sungguh mencintaimu. Aku pasti akan menjadi seorang istri yang baik." Saat mengatakannya, dia mencium bibir Duke dengan perasaan penuh cinta. Duke tidak sadar karena demam. Di bawah alam sadarnya, dia selalu menganggap bahwa orang yang saat ini sedang merawatnya adalah Tracy. Saat merasakan ciuman hangat wanita itu, dia pun membalasnya secara alami. Ciuman kedua orang itu semakin bergelora dan benar-benar telah melupakan Tracy yang sedang berada di sofa. Tidak lama kemudian, Tamara melepaskan jaketnya, beranjak menaiki tempat tidur dan masuk ke dalam selimut Duke, lalu mencium dan meraba tubuh Duke. Duke juga tidak bisa menahan kehangatan yang liar dan menggoda ini, lalu dengan segera menyatu dengannya. Bab 1257. Pada malam ini, Tracy tidur dengan sangat nyenyak. Saat bangun keesokan harinya, dia merasa kepalanya sedikit pusing. Kepalanya berat bagaikan ditimpa benda besar. Dia berbalik untuk melihat ranjangnya, tapi Duke sudah tidak ada.
Dia terdiam sejenak, buru-buru bangun dan melihat-lihat sekeliling. Duke, Duke. Aku di sini. Suara Duke terdengar dari kamar mandi. Tracy menoleh dan melihat dia baru selesai mandi. Tubuhnya terbungkus handuk, menyeka rambutnya sambil berjalan keluar. Sudah semalam. Dia sudah jauh lebih bersemangat. Tidak demam lagi. Wajahnya memerah, penuh energi. Dan juga ada senyum manis di wajahnya. Selamat pagi, Tracy. Cepat kenakan pakaianmu. Tracy mengerutkan keningnya dan membalikkan badannya. Duke tidak pergi mengenakan pakaian. Ia langsung memeluknya dari belakang dan mencium telinga dengan mesra. Aku tahu, kamu masih mencintaiku. Apa yang kamu lakukan? Tracy mendorongnya dengan tercengang dan juga mundur setengah langkah. Kenapa kamu begini lagi? Duke mengerutkan keningnya dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Tadi malam kamu masih sangat bergairah padaku. Berinisiatif naik ke ranjangku. Sekarang memalingkan muka lagi. Tadi malam, Tracy terdiam sejenak. Matanya melihat ke kasur yang berantakan. Dia pun segera mengerti. Mana Tamara? Apa? Untuk apa kamu bertanya padanya? Duke bertanya dengan tidak senang. Tidak ada apa-apa. Tracy menjelaskan pembicaraannya. Mau memanggil dia masuk untuk membereskannya. Benar juga. Duke tersenyum dengan malu. Harus dibereskan dulu. Spraynya sudah harus diganti. Apa kamu tidak melihatnya ketika bangun di pagi hari? Tracy lanjut bertanya. Saya menyuruhnya untuk berjaga di sini tadi malam. Dia berjaga di kamar tadi malam. Duke tercengang tiba-tiba dan sangat canggung. Pantas saja saat melihatnya tadi pagi. Wajahnya memerah. Apa tadi malam dia melihat kita berdua? Berbicara sampai di sini. Duke sedikit malu. Maaf, Tracy. Tadi malam aku demam sampai mengabaikannya. Tidak memperhatikannya. Kamu jangan marah. Dia tidak akan sembarang menceritakannya. Kamu sudah melihatnya tadi pagi. Tracy sama sekali tidak peduli dengan apa yang Duke katakan. Malah terus membahas perilaku Tamara. Sudah melihatnya. Duke menganggukkan kepala. Dia menunjuk meja di samping dan berkata, saat aku bangun, dia sedang tidur di meja. Melihat aku bangun, dia buru-buru melayaniku. Aku yang menyuruhnya pergi. Oh, Tracy tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku ingin kembali ke kamar untuk mandi dan ganti pakaian. Kamu istirahat lagi saja. Ketika berbicara, Tracy mengambil tasnya, berbalik badan dan pergi. Tracy, Duke buru-buru mengejar dan menariknya. Berhubung di hatimu ada aku. Kamu jangan marah padaku lagi ya. Besok kita sudah mau menikah. Hari ini kita persiapkan dengan baik. Duke, Tracy menatapnya dengan ekspresi rumit dan bertanya dengan halus. Apa kamu sangat peduli dengan hal semacam itu? Apa? Hal semacam apa? Duke tercengang sejenak dan bertanya dengan bersemangat. Apa maksudmu adalah jangan peduli dengan hal yang kita berdua lakukan itu? Bukan, Tracy berpikir. Kemudian berkata lagi, semuanya adalah orang dewasa. Walaupun itu sudah terjadi, juga bukan apa-apa kan? Apa maksudmu? Duke cemas. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Maksudku, jika kamu menemukan, Tracy mengatakan sampai setengah, kemudian berhenti dan mengubah kata-katanya. Lupakan saja. Nanti baru dibicarakan lagi. Aku pergi mandi di kamar tamu dulu. Sampai jumpa nanti. Setelah mengatakan itu, Tracy menekan saklar lampu dinding, kemudian pergi dengan cepat. Duke melihat punggungnya. Suasana hatinya sangat buruk. Dia tidak mengerti mengapa Tracy seperti ini. Siang hari dan malam hari. Sepertinya dua orang yang berbeda. Tracy datang ke kamar tamu. Menelepon Naomi dan Paula kemari. Memerintahkan, keluarkan video kamera pengawas mikro nomor 2. Hah, Naomi tercengang sejenak. Segera bereaksi kembali. Baik. Bab 1258. Naomi mengeluarkan kamera video pengawas dengan sangat cepat. Komputer mulai memutarkan video yang telah direkam secara diam-diam tadi malam. Adegan yang sangat bergairah dan sangat mengejutkan terlihat. Paula mendekati kemari untuk menonton. Wajahnya berubah karena terkejut. Hah? Ini? Siapa ini? Sepertinya kamar Duke. Kalau begitu yang pria adalah Duke Louis. Yang wanita. Naomi mendekat dan menonton dengan cermat. Matanya terbelalak tanpa bisa mengendalikan.
Itu adalah Tamara. Paula tercengang. Tidak mungkin kan? Ini, situasi apa ini? Anak-anak tidak cocok menontonnya. Naomi buru-buru mengecilkan volume suaranya, memutar badan, menutup matanya, dan tidak berani menontonnya. Tracy mengerutkan kening dan menatap layar komputer dalam waktu yang lama, lalu berkata, "Salin dan simpan videonya." "Nona Tracy, apa yang terjadi?" Paula bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jangan-jangan tadi malam." Naomi menebak dengan rasional. "Tidak benar. Anda juga berada di kamar tadi malam. Apa mereka di depan Anda?" "Coba putar videonya ke bagian depan." Tracy memerintahkan. "Putarkan sampai adegan Tamara menuangkan air. Lihat apa dia melakukan sesuatu." Ya, Naomi segera memeriksa dan mencarinya. Sangat cepat ia sudah menemukan sesuatu. Tamara memasukkan sesuatu di dalam air. "Apa itu?" Paula mendekat kemari dan bertanya. Naomi membukanya dan lebih lanjut memutarnya. Di dalam video, Tamara memberikan air itu kepada Tracy. "Apa? Dia memberi racun pada Nona Tracy?" Paula sangat emosi dan hampir melompat. "Aku akan menangkapnya sekarang." "Jangan terburu-buru." Tracy sangat tenang. "Seharusnya bukan racun. Hanya obat yang membuatku tertidur." "Apa yang ingin dia lakukan?" Paula bertanya dengan bingung. "Apa membuat Nona pingsan?" Kemudian dia dan Duke Louis. Naomi bisa menebaknya dalam sekejap. Itu perbuatan yang terlalu kotorkan. "Jadi, waktu itu di Taman Bordeaux, aku dan Duke sama sekali tidak terjadi apa-apa." Tracy sudah sepenuhnya mengerti. "Tapi aku tidak mengerti. Apa sebenarnya yang terjadi pada bekas tanda di tubuhku? Jangan-jangan sengaja dibuat oleh Tamara." Naomi buru-buru bertanya. "Wanita jalang itu." Paula menggertakkan giginya dengan marah. "Mungkin juga." Tracy menebak. "Saat aku bangun, terasa sakit di tempat yang ada bekas itu." Setelah mengutarakan, dia mencubit lengan Paula beberapa kali. "Oh!" Paula berteriak kesakitan. Kemudian menggosok-menggosok lengannya. Tracy menarik lengannya dan melihatnya dengan teliti. Ada bekas merah di lengannya. Dia pun mengerti dalam sekejap. Tamara ini, aku benar-benar telah meremehkannya. Kenapa dia melakukan ini? Naomi tidak bisa memahaminya. Tidur dengan Duke Louis, tapi juga menjebak Nona. Pada akhirnya dia juga tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jika dia mengandung anak Duke, maka akan berbeda. Tracy mengejek dengan tersenyum dingin. Ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya untuk bisa naik kelas. Naik sampai ke kelas paling atas dalam sekejap. Naomi tiba-tiba menyadarinya. Pantas saja. Aku selalu merasa Tamara sangat aneh. Tapi juga tidak melihat dia bertindak. Masih mengira bahwa aku salah paham padanya. Ternyata dia sudah bertindak secara diam-diam. Tok tok tok. Pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu. Kemudian terdengar suara Eva. "Nona Tracy, Tuan Besar dan Nyonya Besar Louis mengundangmu pergi ke ruang kerja. Beritahu mereka. Aku akan ke sana setengah jam lagi." Tracy memberi isyarat dengan kedipan mata. Naomi segera menyimpan videonya dengan baik dan menyimpan komputernya. Paula pergi membuka pintu dan menyampaikan kata Tracy. "Baik." Eva pun pergi. Tracy pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Naomi dan Paula juga melakukan persiapan. Mereka berdua menantikan Tracy bisa terus terang dengan keluarga Louis. Saat sedang mandi, seluruh kejadian muncul di benaknya. Setelah memikirkannya, Tracy mencoba menelepon kakaknya lagi, tapi tetap tidak terhubung. Hatinya sangat tidak tenang. Sorot matanya juga menjadi semakin rumit. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.